Pokoknya positive thinkingnya kalian bisa hemat banyak sih di saat nikah pandemi COVID-19 ini. Banyak positive thinking deh, Iya, kalau iya. nggak gila sih. Hai guys, welcome back to Satu Setengah Fem. Jadi di episode kali ini kita mau sharing sedikit tentang pengalaman kita nih. Kan kemarin kita baru melangsungkan pernikahan dan kebetulan bertepatan dengan pandemi COVID. Itu pada tanggal 28 Maret, di mana itu sebenarnya COVID itu baru awal-awalnya lah masuk Indo ya. Sekitar baru 500-600 yang udah terinfeksi COVID di Indonesia. Tapi at that time, di saat awal-awal pandemi itu masyarakat lagi panik-paniknya. Iya, lagi panik-paniknya karena berita-beritanya juga masih simpang siur, Betul. belum ada PSBB kayak sekarang. Tiba-tiba si pandemi ini udah benar-benar menyebar di Indonesia, terutama di Jakarta ya. Iya, akhirnya kayak Jakarta kayak mulai sadar nih, oh it's getting real, bukan di negara lain doang, tapi di kita juga. Jadi kita mau ngapain nih hari ini? Kita selain mau sharing itu, kita juga akan ngasih tips ke kalian bagi yang mau melangsungkan acara pernikahan di dalam waktu yang dekat ini. Kayak apa aja sih yang harus dilakukan dan apa aja yang harus dihindari. Oke, ini background story dulu ya guys. Jadi ini tuh semua kehektikan ini terjadi 2 minggu sebelum acara pernikahanku. Jadi kayak aku tuh termasuk bride, bukan bridezilla, tapi aku tuh bride chill lah, bener-bener santai, ngurusin apapun santai. Terus nggak ada panik-paniknya sama sekali, bahkan temen-temenku bingung kok aku nggak deg-degan gitu kan. And then pas hamil 2 minggu itu tuh kayak ketiban durian masih enak, ada ini ketiban batu sih, ketiban batu dengan segala berita-berita yang ada itu, yang mulai kalau nggak salah Gubernur Jakarta melarang acara pernikahan kayak gitu. Cuman headline-nya kayak gitu, cuman di bawah tuh cuman kalau tidak bisa dihindari sebaiknya dilakukan protokol kesehatan lalala. Cuman orang-orang tuh baca headline-nya doang. Jadi di situ tuh mulai panik. Teman-temanku mulai nanya ini media sosial kayak Kim jadi nggak? Terus habis itu di keluarga juga kan kalau punya WhatsApp grup, oh ya Allah benar-benar kayak semua berita nggak disaring, mau yang dari berita legit kayak newsdetik.com atau dari blogspot pun tuh di sharing di situ. Kita kayak menghadapin berbagai vendor-vendor yang mulai nanya-nanyain juga, dan mulai ada yang mengajukan batal. MC kita hampir batal waktu itu, hampir batal, cuman hamil seminggu dia baru bilang. Cuman alhamdulillah nggak jadi batal, tetap pakai MC yang sama. Terus MUA mama aku tiba-tiba dia nggak minta cancel, tapi caranya gini kayak kak ini si Mbak Pip ini kayak mulai batuk-batuk, tapi nggak apa-apa sih kak, sebenarnya kalau masih mau make upin ibu masih bisa, cuman ya dia udah mulai batuk-batuk aja, jadi khawatir mau ngeluarin. Gimana kalau Jadi dia minta cancel tapi secara halus gitu. cancel yang aku sebenarnya paling nggak suka sih kalau ada orang yang minta cancel tapi yang sok-sok tersirat gitu, kayak udah bilang aja, mbak saya takut nih lagi corona, boleh nggak dari schedule kita belum berjodoh saat ini, mending bilang kayak gitu kan. Jadi aku langsung hamil 2, ya Allah hamil 2 itu batal, dan aku alhamdulillah dapat MUA mama tuh hamil 1. Itu benar-benar recommended banget kaknya, ya Allah. Hampir tuh MUA mama tuh ya dia make up sendiri kali ya buat Hampir make up mama. nikah kita. Itu aku nggak bisa ngebayangin sih. Itu aku benar-benar sembunyiin cerita itu dari mama, kan aku tahu mama tuh lagi panik banget. Dan ya udah aku cari-cari sendiri. Yang paling penting ya honeymoon. Oh iya, aku kan waktu itu kayak lebih semangat honeymoonnya dibanding acara pernikahannya. Kayak aku udah bikin itinerary detail banget. Begitu kita mau ke Jepang, and then ini pasanganku dia nyuruh aku cancel. Dia kayak bekerja sama dengan orang tuaku agar membujuk aku membatalkan tiketnya semua. Akhirnya hamil seminggu itu batal semua. Benar-benar itu energi tuh kayak habis gitu sih. Kayak sesuatu yang aku tunggu-tunggu. Aku udah planning ini kayak 6 bulan. Udah belanja baju juga buat ke Jepang. Waktu itu lagi mau musim sakura kan. Wah udah sih
Ini jadi kita benar-benar habis nikah di lockdown di rumah sendiri. Wah gila. Ini kita baru nikah mungkin kayak 3 bulan gitu, itu rasanya udah kayak 3 tahun. Nyampe baru 2 bulan. Oh 2 bulan ya? 2 bulan. Tuh kan guys rasanya lama banget. Belum 3 bulan. Jadi kita honeymoonnya dari kamar ke dapur, dari dapur ke ruang tamu ke garasi, terus ke kamar lagi, jalan-jalan aja. Lelah banget, lelah. Dan aku juga work from home, jadi makin nggak tahu peradaban hubungan. Jadi tadinya kita yang mau dipingit 7 hari sampai hari 1 jam sebelum akad nikah nggak jadi pingit, jadi tetap ketemu terus karena banyak banget yang harus diurusin bareng-bareng. Nggak ada deh guys, itu pingin-pinginan. Sama yang paling beneran deg-degan, bener-bener bikin mental aku jatuh selain keluargaku sendiri, itu pas gedung kita bilang mau cancel. Bener-bener gedung kita, nggak tahu boleh disebutin atau enggak, nanti ada nanya aja ya di kolom komentar. Itu beneran gedung kita cancel H-3, and then kita baru dapet kepastian, oh boleh nih aku nikah di situ. H-1 bener-bener. Jadi emang gedung-gedung itu at that time udah mulai takut ngadain acara. Kalau misalkan kita compare ke bulan sekarang Juni, udah nggak ada lagi sih gedung atau hotel yang ngadain acara pernikahan. Jadi semua pada akad nikah di rumah masing-masing kayaknya. Sekarang kalau nggak akad nikah di KUA. Gitu. Waktu itu aku benar-benar H-2, aneh banget sih H-2, bride-nya tuh bukannya lagi kayak mani-pedi atau lagi pijit-pijit, dia tuh benar nyari gedung baru. Aku benar-benar bingung lagi nyari restoran apa nih yang bisa dipakai. Waktu itu kan daerah Jakarta Selatan. Habis itu beneran H-1 baru dapat confirm papa mamaku, ya benar papa mamaku, papa Randi sama Randi datang ke gedungnya ke pengurusnya minta izin gitu lah ya. Terus aku udah capek ngingetnya aja tuh capek, nggak mau lagi deh. lagi sih orang nikah sekali ya. Jadi based on our hectic history tadi, kita mau share sebenarnya tips-tips buat teman-teman yang masih mau ngadain akad dan juga resepsi. Walaupun resepsi sekarang mungkin intimate resepsi atau resepsi cuma keluarga deket aja, nggak ada teman-teman atau kerabat yang diundang. Cuman kita mau share nih tips-tips apa aja yang kalian harus siapin sebelum kalian melaksanakan pernikahan di pandemi COVID-19 ini. Tips pertama itu pilih vendor yang mempunyai kredibilitas. Kan biasanya ada kayak keluarga yang lebih ini teman tante atau kayak ini teman mama punya bisnis ini mau nggak sama dia aja. Nah kalau kayak gitu sebenarnya kita pribadi kurang nyaranin guys, karena nggak apa-apa kalau mereka bisa ngasih apa ya, terms and condition yang jelas, terus kayak termin pembayaran yang jelas, atau kayak pokoknya klausula perjanjian yang jelas. Cuman kan biasanya kalau dari kenalan gitu kayak asas kekeluargaan emang pasti lebih gampang ngobrolnya, atau mungkin lebih sepenuh hati ngerjainnya kalau menurut mamaku sih. Cuman menurut kita yang mengalami ini penting banget punya kredibilitas dan si perjanjian yang jelas itu. Dan kalau kita nggak kenal sama vendornya kan jadi kayak ya udah profesional aja gitu, nggak usah yang nggak enakan karena itu keluarga sendiri, itu om sendiri, itu tante sendiri. Yang kedua, berkaitan dengan yang pertama, kita harus baca klausula perjanjian dan terms and condition dengan jelas. Jadi in case nanti ada kejadian kayak gini, force major, jadi kalian calon CPP dan CPW-nya mau cancel atau mau reschedule, nah di TNC atau klausulnya itu udah jelas gimana kalau misalnya kayak mau refund, prosesnya gimana, SOP refundnya gimana. Jadi in case terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalian juga tidak dirugikan juga. Terlebih lagi kalau alasannya itu force major ya guys. Force major itu menurut kita kan sebagai yang orang yang mau menikah itu kan ya kita juga nggak mau dong nunda atau apa ya, nggak jadi nikah gitulah kesannya. Jadi kalau force major itu benar-benar yang di luar kehendak kita dan vendor juga. Nah itu tuh menurut kita yang beneran harus diperjelas. Oh ya sama, harus perjelas kapan kalau misalnya di refund itu kapan mereka bayar. Jangan yang mereka kayak baru bisa sebulan kemudian nih, nanti 30 Juni kayak gitu-gitu. Kayak kita harus jelas gitu dan harus mempertanyakan gitu sih, Mbak ini kayak sebulan berdasarkan apa ya aku bisa selama itu, atau kayak ya gitu deh prosesnya gimana ya, saya mau coba memahami nih gitu biar sama-sama enak. Jadi kita harus bisa berusaha kritis juga sih sama vendor-vendor itu.
Yang ketiga, kita harus selalu baca berita. Baca berita tapi jangan yang hoax. Jangan yang hoax ya guys, benar-benar dari official website aja, nggak usah peduli WhatsApp group. Kalau baca WhatsApp group itu langsung lihat aja ke portal news yang legit, habis itu dicari itu beneran ada atau enggak. Dan kita harus aware sama peraturan Kementerian Agama selalu gitu, karena kayaknya akan terus berubah ya, mungkin kayak berubah. Jadi pokoknya baca berita juga nggak usah semua dibaca, baca berita yang kayak ada update dari Kementerian Agama, boleh nggak KUA ngadain akad nikah, boleh nggak resepsi lagi dan lain-lain. Pokoknya baca berita yang berhubungan dengan pernikahan kalian aja. Kalau baca berita kayak berapa nambah pasien baru COVID gitu nggak usah. Nah yang keempat itu yang hal yang paling basic dan foundation yang harus kalian miliki menurut kita, yaitu punya tujuan yang sama dengan pasangan. Betul, jadi kita harus punya goals yang benar-benar kita mantepin nih dari awal. Jadi tujuan nikah kita tuh sebenarnya pingin sah secara agama dulu, atau emang kalian dari awal tuh udah BM banget nih, pingin punya resepsi yang proper yang udah kalian mimpikan dari lama. Jadi tujuannya tuh harus kalian mantepin dulu. Kalau penting buat kalian berdua buat punya pandangan yang sama, karena kita tuh kayak menjembatani keluarga masing-masing gitu loh. Yang kelima itu urus semua dokumen-dokumen pernikahan earlier, selalu earlier, dan kalau bisa urus sendiri. Urus sendiri sih. Kita pribadi sih emang ngurus sendiri ya, kayak izin apa? Ke puskesmas, puskesmas surat kesehatan itu. Iya puskesmas, terus yang ke penghulu nyari izin apa gitu. Ke RT, ke RW, terus ke KUA itu, jadi kita udah ngurus sendiri dan kita ngurusnya duluan ya. Kita nggak tahu juga dengan kondisi sekarang instansi itu semua pada work from home atau lagi pada libur, kita nggak bisa ngurus. Ya kalau kita udah ngurus dari awal ya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sebelumnya ya, kenapa enggak, jadi pas sudah mendekati dekat-dekat jadi kita nggak dipusingkan dengan hal-hal. Oh ya, yang keenam, make sure wedding organizer-nya itu mengikuti semua protokol dan mampu buat mengikuti protokol itu gitu. Protokol yang sekarang kan kayak pakai masker, menyediakan hand sanitizer, mungkin kayak bisa bantu liaise tim yang ambulans buat standby, atau apa ya, kayak punya briefing yang jelas buat misalnya nanti tamu-tamu yang datang kayak maaf Pak Bu nggak boleh ada kontak atau apa ya, kayak yang thermal scanner thermal scanner yang kalau baru masuk dicetak gitu. Pokoknya make sure WO-nya harus lebih siap dari kita sih sebenarnya, biar kita juga nggak hektik pas hari H bahwa WO kita udah proper ngurusi protokol COVID-19 ini. Oke, yang ketujuh, kita harus bisa manage jumlah undangan dan jumlah catering. Karena kita tahu juga banyak pasti dari keluarga atau kerabat kita walaupun deket nih, tapi tetap takut dengan COVID ini nggak bakal mau datang ya nggak. Jadi kita harus bisa manage. Tadinya kalian yang 300-400 undangan, dengan adanya COVID ini ya kalian harus bisa manage jumlah undangannya dikurangin dan jumlah cateringnya nih harus dikurangin, karena even menurut kita nih orang-orang itu datang ke acara kita, mereka untuk makan di acara tuh sekarang kayak masih segan deh. Orang-orang kayak tiap hari masak bersih makan di rumah, harus makan di acara orang tuh kayaknya orang masih mikir 2 kali. That's why sebenarnya kita ambil positifnya, kita bisa sebenarnya ngirit print undangan dan juga ngirit jumlah catering. Jadi kita bisa manage baik-baik. Kita harus perkirakan kira-kira teman-teman kita atau keluarga kita tuh yang bakal datang berapa di saat pandemi COVID-19 ini. Ngomong-ngomong soal positif, itu emang poin kita adalah be positif, karena semua berita itu pasti headline news kan pasti biar kita melirik itu kadang konotasinya buruk dan kadang bersifat kayak nakutin atau gimana, dan balik lagi mungkin orang-orang terdekat kita mau keluarga ataupun teman, cara menyampaikan rasa worry-nya itu kadang salah, jadi kayak nakutin. Kita harus selalu positif aja, berpikir hikmah di baliknya, kenapa ya saya tanggal pernikahannya bertepatan dengan musim COVID ini, kayak kenapa nggak 2 minggu lebih
cepet kayak kita case-nya 28 Maret, nggak 2 minggu lebih cepet ya. Waktu itu temenku masih bisa melaksanain resepsi gede-gede Kita 2 minggu sebelum kita nikah kita masih datang ke resepsi teman-teman kita, ada beberapa dan masih normal-normal aja. masih normal, masih Kita nggak nyangka masih- ternyata 2 minggu setelah itu bener-bener kita nggak Iya. jadi resepsi. Gitu aneh banget, cuman kayak udah balik lagi aja, positive thinking aja, terus ngumpul sama orang-orang yang emang benar-benar peduli gitu, bukan yang peduli tapi kayak ini gimana pernikahannya, habis itu gosipin di belakang itu nggak penting banget. Jadi ngobrol sama pasangan, ngobrol sama papa mama, ngobrol sama sahabat-sahabat terdekat, udah itu aja udah. Yang terakhir, paling penting setelah semua kita berusaha adalah kembali ke yang atas, berdoa terus aja. Kalau kata mamaku, kalau bagi yang beragama Islam, kata mamaku sebelum nikah itu harus khatam Quran. karena ada sesuatu hal-hal yang memang dilepas kendali manusia gitu loh guys. Jadi itu ya guys, 10 tips dari kita. Dan semoga kalian lancar-lancar semua persiapannya, berjalannya, dan nggak ada cekcok yang berlebihan mungkin dengan vendor atau pasangan atau keluarga. Terus jangan peduliin berita-berita yang kurang valid, atau orang-orang yang kepo di luar sana, atau orang-orang yang jadi nggak mau datang. Fokus sama kalian dan keluarga Fokus aja. kalian sih. Fokus sama kalian. This is your big day, dan jangan sampai hal-hal seperti itu menghalangi kalian untuk happy. Insya Allah kalau ada niat baik pasti ada aja jalan yang diberikan. Bijak banget ya Udah nikah, udah nikah. Sekian sharing-sharing kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga cek Instagram kita 1,5 Feb, karena di situ kita banyak banget review tentang makanan dan kita beneran honest review.